Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, bagaimana kabar kalian? Insya Allah semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswa yang beriman, fenomena waris sangat signifikan, sangat penting dipelajari dalam Islam, karena manusia memiliki kecintaan terhadap harta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur tentang pembagian waris dalam kitab suci Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat serius akan hal ini, karena khawatir hambanya mengambil hak saudaranya sendiri, menahan hak keluarganya sendiri yang dihukumi sebagai perbuatan yang zalim. Persoalan ini tentu menimbulkan pertikaian, tentu bisa menyebabkan terjadinya keributan, bahkan sampai pada pembunuhan antar keluarga. Na'udzubillah. Dalam agama lain, pembagian waris tidak dengan aturan-aturan tertentu, melainkan dengan akal mereka. Bisa saja mereka membaginya kepada teman dekatnya, bahkan dengan seekor binatang sekalipun. Padahal orang tua, anak-anak, istri, mereka adalah orang yang paling berhak menerima warisan dan berjasa dalam hidupnya. Inilah keistimewaan syariat Islam. Pembagian waris hanya khusus untuk keluarga. Siswa-siswi yang beriman, ada yang tahu apa itu ilmu mawaris? Mungkin masih terdengar asing oleh kalian. Baik, Bapak akan jelaskan pengertian dari ilmu mawaris. Secara etimologis atau bahasa, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miros, merupakan masdar atau infinitif dari kata warotha, yarithu, irthan, mirothan. Maknanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu waris secara terminologis atau istilah ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya. Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari kita yang mempelajari ilmu mawaris atau faraid dengan segala kesungguhan. Selanjutnya adalah dalil nakli dari Al-Quran tentang waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Kemudian dalil nakli dari al-hadis tentang waris. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal 'ilma sayuqbadu wa tazharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil faridah la yajidani min yaqdi biha, yang artinya
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia, karena aku adalah orang yang akan direnggut atau wafat, sedang ilmu pun akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian waris, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian harta waris. Hadis riwayat An-Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi. Lalu, apa sebab seseorang tidak bisa menerima waris? 1. Karena kekafiran atau murtad keluar dari agama Islam. Orang tua muslim tidak dapat mewarisi anak yang kafir dan sebaliknya. Hal ini berlaku untuk keluarga inti dan keluarga besar. 2. Membunuh mewaris. Apabila seorang ahli waris membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, maka dia tidak berhak untuk menerima waris. Lalu yang ketiga, sebab seseorang tidak bisa menerima waris adalah anak hasil zina. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak bisa menerima waris dan tidak bisa mewarisi. Kemudian yang keempat adalah anak li'an, anak dari suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Li'an adalah tuduhan seorang suami kepada istri yang berzina dan penolakan istri atas tuduhan suami tersebut. Siswa soleh dan siswa yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan pertama kita telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 sesuai dengan format yang telah ditentukan untuk kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK pada pertemuan yang kedua dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang dilakukan sebelum pembagian waris. Lalu kita akan belajar pula rukun dan syarat waris serta diagram ahli waris. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar. Siswa-siswi yang beriman, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pembagian waris. Yang pertama adalah PJ, penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Lalu selanjutnya adalah W, wasiat. Wasiat adalah suatu pesan dari seseorang semasa hidup tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Contoh dari wasiat ialah meminta kepada keluarga agar hartanya diberikan kepada anak angkat atau kepada kaum duafa atau untuk pembangunan masjid. Namun dalam ketentuan Islam tidak diperkenankan untuk memberi wasiat lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Lalu selanjutnya adalah hutang. Membayar hutang kepada Allah berupa nazar dan juga zakat, serta hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah berupa nazar, artinya janji yang belum sempat dipenuhi semasa hidup, contoh berkurban. Maka seorang anak harus memenuhi janji orang tuanya untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Kemudian hutang kepada Allah berupa zakat, artinya belum sempat menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan, si fulan telah berpulang ke rahmatullah, maka anak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Selanjutnya adalah rukun waris. Nah, ini yang paling penting ya. Rukun waris ada 3. Yang pertama adalah mewaris, yang kedua
adalah waris, dan yang ketiga adalah mauruth atau tirkah. Muwaris adalah pewaris, artinya orang yang meninggalkan harta waris. Sedangkan waris atau ahli waris adalah orang yang memperoleh harta waris. Dan yang ketiga, mauruth atau tirkah adalah harta yang diwariskan oleh pewaris. Setelah kita mengetahui rukun waris, lalu sekarang apa saja yang menjadi syarat waris? Syarat yang pertama adalah muwaris telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum. Secara hakiki artinya kita atau anggota keluarga kita menyaksikan muwaris telah meninggal dunia, baik karena sakit atau sebab-sebab yang lain. Kemudian secara hukum artinya ada seorang hakim yang memutuskan bahwa muwaris atau pewaris yang hilang sebab kecelakaan pesawat atau tenggelam di laut ataupun sebab-sebab yang lain dan sudah dilakukan pencarian berhari-hari bahkan berbulan-bulan namun tidak ditemukan jasadnya, maka secara hukum dia telah dianggap telah meninggal dunia. Lalu syarat waris yang kedua adalah ahli waris masih hidup. Lalu syarat yang ketiga adalah ahli waris mengetahui sebab-sebab menerima waris, baik secara nasabiah, ada hubungan darah, atau ada hubungan kekerabatan, atau keturunan dari pewaris, maupun secara sababiah, ada hubungan pernikahan dengan pewaris. Lalu syarat yang terakhir atau syarat yang keempat adalah tidak ada hijab atau penghalang untuk memperoleh atau mendapatkan waris. Siswa-siswi yang beriman, setelah kita mempelajari syarat waris, pada poin keempat disebutkan seseorang bisa memperoleh atau mendapat waris jika tidak ada hijab atau penghalang ahli waris yang lain. Bagaimana maksudnya? Perhatikan diagram kaidah hijab berikut ini. Hijab atau penghalang terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok furu, kelompok usul, dan kelompok hawashi. Kelompok furu atau garis keturunan ke bawah itu terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Sedangkan kelompok usul atau yang dilambangkan dengan warna merah itu terdiri dari ayah, ibu, kemudian kakek nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Sedangkan hawashi yang dilambangkan dengan warna kuning itu terdiri dari saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, paman sekandung, paman sekakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak paman sekandung, dan anak paman sekakek. Furu akan terhalang oleh furu yang lain. Usul akan terhalang oleh usul yang sejenis, dan hawashi akan terhalang oleh furu, usul, dan hawashi yang lain. Agar lebih jelas, perhatikan diagram ahli waris berikut ini. 1. Furu. Furu akan terhalang oleh furu yang lain. Contoh, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, usul. Usul akan terhalang oleh usul yang sejenis. Contoh, kakek tidak mendapat waris sebab terhalang oleh ayah, atau nenek tidak akan mendapat waris sebab terhalang oleh ibu. Selanjutnya, yang ketiga adalah hawashi. Hawashi akan terhalang oleh furu, usul, dan hawashi yang lain. Maka selama masih ada kelompok furu, usul, maka hawashi terhalang memperoleh waris. Apabila mereka mendapatkan waris, itu harus yang terdekat dengan ahli waris secara nasab atau keturunan. Contoh, bila masih ada saudara laki-laki dan perempuan kandung, maka saudara laki-laki dan perempuan seayah tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh mereka.
Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan kedua telah selesai. Dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 2 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 12 pada pertemuan yang ketiga dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam ahli waris dan bagaimana perhitungan waris dalam Islam. Selamat belajar. Siswa soleh dan siswi yang solehah, sekarang kita akan membahas tentang ahli waris. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 5 ahli waris utama. Di antaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, atau istri. Dari ahli waris yang berjumlah 22 orang. Ini mengindikasikan atau menandakan bahwa hukum waris dalam Islam itu sudah terstruktur. Ahli waris terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah ahli waris asobah dan ahli waris dzawil furud. Ahli waris asobah, ahli waris yang menghabiskan harta atau menerima bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh dzawil furud. Biasanya dilambangkan dengan huruf A aksen. Macam-macam asobah, ada asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Sedangkan ahli waris dzawil furud ialah ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara mereka ada yang memperoleh 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dari harta warisannya. Siswa-siswi yang beriman, perhatikan tabel berikut ini. Ahli waris asobah binafsi dari kelompok laki-laki yang berjumlah 12 orang, kecuali suami dan saudara laki seibu. Di antaranya sebagai berikut: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek dari jalur ayah, 5. Saudara laki sekandung, 6. Saudara laki seayah, 7. Anak laki-laki dari saudara laki sekandung, 8. Anak laki-laki dari saudara laki seayah, 9. Paman sekandung, 10. Paman sekakek, 11. Anak laki-laki dari paman sekandung, dan 12 anak laki-laki dari paman sekakek. Baik, sampai di sini kalian harus mengulang-ulang kembali materi ini hingga kalian bisa memahaminya secara utuh. Selanjutnya, ahli waris asobah bil ghair dari kelompok perempuan bila bersama asobah binafsi. Mereka adalah 1. Anak perempuan. Anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. 3. Saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-lakinya. Dan keempat, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki seayah. Ingat, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Selanjutnya adalah ahli waris asobah ma'al ghair dari kelompok perempuan bila bersama dengan dzawil furud atau orang-orang yang telah ditentukan bagiannya. 1. Saudara perempuan sekandung.
satu orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Yang kedua, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan satu orang atau lebih, atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Selanjutnya ialah ahli waris dzawil furud dari kelompok perempuan, terdiri dari 1. anak perempuan, 2. cucu perempuan dari anak laki-laki, 3. saudara perempuan sekandung, dan 4. saudara perempuan seayah. Anak perempuan jika ia sendiri dapat 1/2, namun jika 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, jika ia sendiri dapat 1/2, namun jika 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Lalu yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung. Jika sendiri dapat 1/2, namun jika 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Dan 4, saudara perempuan seayah akan mendapatkan 1/2 jika ia sendiri, sedangkan jika 2 orang atau lebih, dia akan mendapatkan 2/3. Selanjutnya ialah ahli waris dzawil furud dari kelompok ibu. Terdiri dari ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Ibu akan mendapatkan 1/3 bila pewaris tidak ada anak atau saudara, dan memperoleh 1/6 bila pewaris ada anak atau saudara. Lalu saudara laki seibu memperoleh 1/6 bila sendirian, dan 1/3 bila 2 orang atau lebih. Lalu saudara perempuan seibu akan memperoleh 1/6 bila sendirian, dan 1/3 bila 2 orang atau lebih. Kemudian nenek dari ayah dan nenek dari ibu, keduanya akan mendapatkan 1/6 dalam setiap kondisi bila keduanya tidak terhalang oleh ibu. Selanjutnya adalah ahli waris dzawil furud dari kelompok suami istri. Suami akan mendapatkan 1/2 bila pewaris atau istrinya tidak ada anak. Namun bila ada anak, suami mendapatkan 1/4. Sedangkan istri akan mendapatkan 1/4 bila suami atau pewarisnya tidak ada anak, dan akan mendapatkan 1/8 bila pewaris atau suaminya ada anak. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu akan dibagi rata di antara semua istri. Selanjutnya adalah kondisi ahli waris tertentu. Ayah akan mendapatkan 1/3 bila pewaris tidak ada anak, ada suami, dan ibu. Akan mendapatkan 1/6 bila pewaris ada anak, dan akan mendapatkan asobah bila pewaris tidak ada anak. Kakek akan mendapatkan 1/3 bila bersamanya ada 1 saudara laki-laki kandung atau 2 saudara perempuan kandung. Dan juga kakek akan mendapatkan 1/3 bila bersamanya ada 2 saudara laki-laki kandung atau 4 saudara perempuan kandung. Dan kakek akan mendapatkan 1/6 bila tidak ada bapak. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan 1/6 bila bersama 1 anak perempuan. Setelah kita mempelajari ketentuan waris dalam Islam, dari definisi, rukun, dan syarat, serta macam-macam ahli waris, muaranya adalah kita bisa menghitung pembagian waris dalam Islam. Contohnya adalah sebagai berikut. Muwaris adalah seorang suami yang memiliki harta 120 juta dengan ahli waris, ayah, ibu, dan 1 orang anak laki-laki. Ayah bagiannya berapa? 1/6. Ibu mendapatkan 1/6,
dan satu anak laki-laki mendapatkan asobah atau sisa. Maka terlebih dahulu kita tentukan asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dari 1/6. Ibu dapat 1/6 dan ayah dapat 1/6. Maka kita hitung asal masalah atau KPK-nya adalah mendapat 6. Maka bagian ayah adalah 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Bagian ibu 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Sedangkan bagian dari satu anak laki-laki yakni 4. Dari mana 4? 4 adalah hasil dari total jumlah bagian dikurangi bagian yang sudah ada. Nah, total jumlah bagian ini adalah 6 dan bagian yang sudah ada adalah 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Adapun rumus waris adalah jumlah harta dibagi dengan asal masalah. Hartanya adalah 120 juta dibagi dengan asal masalah yakni 6. Maka hasilnya adalah 20 juta. Sehingga jumlah bagian masing-masing adalah ayah bagiannya adalah 1 dikali 20 juta. Ibu adalah bagiannya 1 dikali 20 juta. Dan satu anak laki-laki bagiannya adalah 4 dikali 20, hasilnya adalah 80 juta. Bila kita total, maka akan sama hasilnya, yakni 120, sama dengan jumlah harta yang akan dibagi oleh pewaris. Oke, sekarang kita belajar kembali tentang perhitungan waris dari contoh yang kedua. Contohnya adalah muwaris. Muwaris ini adalah seorang suami yang memiliki harta dengan jumlah 240 juta dengan ahli waris 1 orang istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Istri bagiannya berapa? Betul sekali, 1/8. Ibu mendapatkan bagian berapa? 1/6. Kenapa? Karena pewaris ada anak, yakni 2 anak laki-laki. Maka 2 anak laki-laki ini mereka adalah termasuk asobah atau sisa. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan, terlebih dahulu kita harus menentukan asal masalah atau KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, asal masalah atau KPK dari 1/8 dan 1/6 itu adalah 24. Maka diketahui bagian istri adalah 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Sedangkan ibu adalah 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Sedangkan bagian 2 anak laki-laki yakni 17. Dari mana 17? Hasil dari total jumlah bagian atau asal masalah dikurangi bagian yang sudah ada. Bagiannya berapa tadi? Bagian istri 3 dan bagian ibu 4. Maka 3 tambah 4 adalah 7. 24 dikurang 7 sama dengan 17. Adapun rumus waris adalah jumlah harta dibagi dengan asal masalah. Jumlah hartanya adalah 240 juta dibagi dengan 24, hasilnya sama dengan 10. Sehingga jumlah bagian masing-masing, satu orang istri mendapatkan bagian 3 dikali 10 sama dengan 30, ibu mendapatkan bagiannya 4 dikali 10, 40, dan 2 anak laki-laki mendapatkan 17 bagian dikali 10 sama dengan 170. Maka satu anak laki-laki itu dibagi saja 170 dibagi 2, maka hasilnya lah ketemu 85. Bila kita total sama dengan jumlah harta yang akan dibagi, yakni 240 juta rupiah. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan terakhir ini telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 3 sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan pada video pelajaran yang menarik berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 12 pada pertemuan yang ketiga dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Setelah kita mempelajari ketentuan waris dalam Islam dari definisi, rukun, dan syarat serta macam-macam ahli waris, muaranya adalah kita bisa menghitung pembagian waris dalam Islam. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya. Selanjutnya contoh soal ketiga dari perhitungan waris sebagai berikut. Ada seorang waris, yakni seorang istri yang memiliki harta 360 juta dengan ahli waris 1 suami, 2 ayah, 3 ibu, 4 1 anak laki-laki, dan 5 1 anak perempuan. Nah, untuk suami bagiannya adalah 1/4 karena istri atau pewaris ini memiliki anak. Lalu bagian ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kenapa? Karena pewaris memiliki anak ya. Sedangkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, keduanya ini adalah asobah. 1 anak laki-laki ada asobah binafsi dari kelompok laki-laki, sedangkan 1 anak perempuan ini adalah asobah bil ghair karena dia bersama dengan anak laki-laki. Nah, pertama-tama kita harus menentukan asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari bagian yang sudah ada. Di sini bagiannya yang sudah ada, yakni bagian suami 1/4, bagian ayah dan ibu 1/6. Maka asal masalahnya ialah 12. Jadi kita menyamakan penyebutnya. Sehingga bagian suami di sini 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Lalu ayah 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Kemudian ibu 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Jadi totalnya adalah 3 tambah 2 tambah 2 ya. Oke. 3 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 7. Nah, untuk menentukan asobah ya, gampang sekali. Asal masalah, jumlah asal masalah yakni 12 ini dikurangi dengan bagian yang sudah ada yakni 7. Hasilnya adalah 5. Oke. Adapun rumus waris di sini adalah jumlah harta dibagi dengan asal masalah. Jumlah hartanya adalah 360 juta dibagi dengan 12 sama dengan 30. Sehingga jumlah bagian masing-masing adalah suami itu 3 bagian ya, dikali 30 sama dengan 90 juta. Lalu ayah ini mendapatkan 2 bagian ya, dikali 30 sama dengan 60 juta. Kemudian ibu mendapatkan 2 bagian dikali 30 sama seperti ayah 60 juta. Lah, kemudian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu mendapatkan 5 bagian. 5 bagian dikali 30 sama dengan 150. Nah, dalam hal ini ingat sebuah kaidah waris
bahwa anak laki-laki itu 2 kali lipat anak perempuan. Maka satu anak laki-laki ya dikali 2 bagian sama dengan 2. Satu anak perempuan dikali 1 bagian sama dengan 1. Maka bila dijumlah hasilnya adalah 3. Baik, maka 150 juta tadi ya itu dibagi dengan 3 bagian, hasilnya adalah 50. Sehingga hasil akhirnya adalah anak laki-laki tadi mendapatkan 2 bagian dikali 50, hasilnya 100. Sedangkan satu anak perempuan itu adalah 1 bagian dikali 50, hasilnya adalah 50. Bila kita total, hasilnya sama dengan jumlah harta yang akan dibagi, 360 juta rupiah. Oke, materi selanjutnya adalah tentang aul dan rod. Aul ini adalah kasus kekurangan harta waris, dan rod adalah kasus kelebihan harta waris. Aul itu adalah bertambahnya pembagi atau jumlah bagian farad sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Sedangkan rod itu adalah berkurangnya pembagi atau jumlah bagian farad dan bertambahnya bagian para ahli waris. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh dari aul. Yang pertama kita akan mengerjakan aul terlebih dahulu. Ada seorang mewaris, dalam hal ini seorang istri, meninggalkan harta sebanyak 42 juta rupiah dengan ahli waris suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Maka farad atau bagian masing-masingnya adalah suami itu mendapatkan 1/2. Mengapa suami mendapatkan 1/2? Karena pewaris atau istri ini tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/2. Sedangkan 2 saudara perempuan sekandung ini mendapatkan 2/3 ya, karena lebih dari 1. Kalau 1 orang saudara perempuan sekandung maka mendapatkan 1/2. 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Nah, kemudian kita tentukan terlebih dahulu asal masalah dari 1/2 dan 2/3. Di sini asal masalahnya adalah 6. 1/2 dikali 6 sama dengan 3. 2/3 dikali 6 sama dengan 4. Maka jumlah totalnya adalah 7 bagian. Nah, disinilah masalahnya. Masalahnya adalah jumlah total bagian itu tidak sama dengan jumlah asal masalah. Nah, jika demikian maka kita langsung saja 3 bagian ya, suami tadi punya 3 bagian, itu langsung dikali dengan asal masalah yang terakhir yakni 7 dikali 42 juta rupiah ya. Jadi kita tidak menggunakan rumus waris yang sebelumnya, tapi langsung dikali dengan jumlah harta ya, sama dengan 18. Sedangkan 2 saudara perempuan sekandung itu mendapatkan 4 bagian
dibagi 7 dikali 42 sama dengan 24 juta rupiah. Karena di sini ada 2 orang saudara perempuan, maka 24 juta rupiah ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 sehingga total masing-masing anak atau 2 saudara perempuan sekandung itu mendapatkan 12 juta rupiah. Nah, bila kita total 18 juta ditambah 24, ini hasilnya adalah 42 juta rupiah. Oke, mudah bukan? Hampir sama dengan Aul, hanya di sini Rod ada kelebihan hartanya. Nah, bagaimana solusinya? Di sini ada contoh soal seorang muwaris atau pewaris, dia adalah suami dengan jumlah harta 120 juta rupiah. Dengan ahli waris masing-masing seorang ibu, 1 anak perempuan. Maka bagian masing-masingnya adalah ibu mendapatkan 1/6 dan 1 anak perempuan ini mendapatkan 1/2 ya. Jadi mendapatkan 1/2 karena ini adalah anak perempuan tunggal. Nah, maka kita cari terlebih dahulu asal masalahnya. Kita samakan penyebutnya, temulah 6, maka bagian ibu tadi adalah 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Kemudian bagian dari anak perempuan itu 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Bila kita total, maka jumlahnya adalah 4, tidak sama dengan jumlah asal masalah. Nah, kalau contohnya seperti ini hampir sama dengan Aul. Langsung saja, ibu itu bagiannya 1 ya, dibagi 4, kita bagi dengan asal masalah yang terakhir, dikali 120 juta, maka ibu mendapatkan 30 juta. Sedangkan 1 anak perempuan itu mendapatkan 3 bagian, 3/4 dikali 120, maka anak mendapatkan 90 juta. Jika kita total, hasilnya adalah 120 juta rupiah, sama dengan harta yang ditinggalkan oleh waris. Oke, mudah ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, atau kritikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.